إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. الله تعالى في محكم تنزيله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sekalian, jamaah Masjid Muhajirin yang Allah muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih berikan nikmat sehat walafiat, nikmat penjagaan, nikmat ketenangan, nikmat merasakan indahnya bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan Allah letakkan pada timbangan kebaikan kita semua yang memberatkan amal-amal baik kita nanti di akhirat, sehingga Allah redha menjadikan kita semua dan seluruh keluarga kita menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan untuk kekasih mulia sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan seluruh sahabatnya yang telah berkorban, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah agama ini kepada kita semua dan dapat kita menikmati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para sahabat dan keluarga Nabi di bawah naungan syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam kita kepada beliau sebagai bentuk cinta, kasih dan rindu kepada Rasul. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jemaah sekalian yang Allah muliakan, pagi hari ini kita akan coba membahas apa yang terkait dengan ibadah kurban. Ibadah kurban ini jemaah sekalian adalah ibadah tahunan. Ibadah apa? Ya, ibadah tahunan, bukan ibadah satu kali seumur hidup. Karena ada yang berkorban kemudian karena pernah berkorban berikutnya dia tidak berkorban. Kenapa dia tidak berkorban? Dia jawab apa? Alhamdulillah tahun lalu sudah korban. Padahal ketika ditanya dia masih mampu, dia ada rezeki, mampu untuk berkorban, tapi karena sudah berkorban tahun lalu, akhirnya tahun ini tidak berkorban. Karena dia merasa bahwa cukup satu kali berkorban. Jadi ibadah korban ini ibadah tahunan. Seperti ibadah Ramadan juga ibadah tahunan. Karena ada ibadah-ibadah yang harian, ada ibadah yang bulanan, ya. Ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan. Kalau ibadah harian apa?
Ya, sholat kita. Ibadah mingguan wajib. Ya, akil balik Jumat. Ibadah bulanan, apa ibadah bulanan? Ada yang wajib ibadah bulanan. Yang sunnah ada ibadah bulanan itu puasa ayyamul bid, itu ibadah bulanan. Ibadah tahunan banyak. Ya. Di antaranya ibadah kurban. Jadi ibadah kurban bukan ibadah sekali seumur hidup. Ada ibadah sekali seumur hidup. Apa itu? Haji. Sekali seumur hidup wajib satu kali kalau mampu. Ya. Ya. Apabila kemudian diberikan kemampuan, boleh ibadah haji setiap tahun kalau mampu dan ada kesempatan. Ada ibadah yang sekali seumur hidup itu adalah khitan. Ya. Nggak ada yang khitan 2 kali, ada. Ada yang disunat 2 kali, Pak. Ya, dan gak ada yang mau, betul nggak? Jadi ibadah kurban ini ibadah tahunan. Kalau kita mampu ya kita laksanakan setiap tahun. Ya. Dasar hukum daripada ibadah kurban ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 1-3. Perintah berkorban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini salah satu dalil menjadi dasar hukum ibadah kurban. Fasalli, maka salatlah engkau wahai Muhammad, wanhar, dan potong, sembelih hewan kurban. Sahabat mulia Ibnu Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling paham tentang makna Al-Quranul Karim, beliau adalah ahli tafsir, ya, mengatakan bahwa fasalli yang dimaksud adalah salat Idul Adha, wanhar, dan potong hewan kurban. Makanya kemudian urutannya adalah salat, baru kemudian memotong hewan kurban, karena ayatnya menyebut terlebih dahulu apa? Salat. Fasalli, salatlah. Salat sunnah Idul Adha. Wanhar, baru kemudian memotong hewan kurban. Kemudian juga dari yang kedua, surat Al-Hajj ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu, ila akhir ayat. Setiap umat itu kami berikan syariat. Ya, mansakan itu adalah syariat agama, syariat ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bahkan kata ulama tafsir, ibadah ini yang dimaksud dengan mansakan adalah bahwa setiap pemeluk agama atau sebuah keyakinan melakukan ibadah kurban sesuai dengan kepercayaannya. Jadi setiap pemeluk agama, umat-umat terdahulu, apapun keyakinannya, ada ibadah kurbannya menurut keyakinan mereka. Hum nasiku, yang mereka lakukan ibadah tersebut. Ya. Yahudi ada ibadah kurbannya. Kemudian Nasrani ada ibadah kurbannya. Ada yang berkorban untuk matahari, ada yang berkorban untuk rembulan, ada untuk pohon kayu, ada untuk patung berhala, ada. Makanya kemudian Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis,
di zaman Bani Israel ada orang yang masuk surga dan masuk neraka disebabkan karena seekor lalat. Ya. Seekor lalat yang dikorbankan untuk berhala. Nabi cerita bahwa dua orang Bani Israel lewat di satu kampung, kemudian penduduk kampung itu tidak mengizinkan mereka lewat kecuali dengan berkorban untuk berhala mereka. Kamu nggak boleh, nggak ada izin lewat di sini, ya. Karena aturannya lewat di kampung ini harus memberikan sebuah korban, apapun bentuknya terhadap berhala. Kemudian kedua orang ini mengatakan kami nggak punya apa-apa untuk berkorban. Penduduk kampung bilang nggak apa-apa walaupun hanya sekedar seekor lalat, yang penting ada korban. Yang satunya kemudian cari lalat, dipotong, dipersembahkan untuk berhala tersebut, kemudian mati, masuk neraka. Yang satunya bilang nggak boleh berkorban untuk selain Allah. Ya, berarti ini sudah mengenal agama tauhid. Dia bilang nggak boleh. Akhirnya karena nggak mau, dihukum, qataluhu, mereka membunuhnya. Ya, karena nggak mau berkorban, akhirnya dibunuh. Dan banyak akhirnya mati. Yang berkorban dengan seekor lalat masuk neraka karena dia berbuat syirik, ya, berbuat syirik, berkorban bukan untuk Allah. Yang satunya dia meninggal mempertahankan akidah. Artinya bahwa umat-umat terdahulu sudah ada syariat kurbannya. Jadi Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 67 bahwa setiap umat memiliki ibadah kurban. Kemudian tuntunannya ibadah kurban ini tentu ketika kita mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang melakukan, kemudian para kaum muslimin yaitu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ikut berkorban bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam kitab ini, wa thabata 'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dhaha wa dhaha al-muslimun wa jama'u ala dhalik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dan kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban, wa ajma'u ala dhalik, dan sepakat ya untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung yang memberikan contoh, ya, memberikan contoh, beliau melakukan kurban. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkorban dengan satu ekor kambing, yang mana kambing kurban tersebut beliau niatkan. Nah, ini nanti kemudian jadi dasar hukum, ya. Beliau niatkan hewan kurban tersebut untuk diri beliau, keluarganya, dan umatnya. Satu ekor kambing untuk beliau, keluarganya, dan umatnya. Satu ekor kambing. Ini yang kemudian menjadi dasar hukum bahwa pertama, boleh kita meniatkan pahala kurban untuk orang lain. Ya, boleh niatkan pahala kurban sebagaimana Nabi
meniatkan korban beliau itu untuk umatnya. Maksudnya apa? Ibadah korban yang bernilai pahala mulia dan dicintai oleh Allah diniatkan juga untuk umatnya. Sedangkan umat beliau ada yang sudah meninggal, ada yang belum lahir, bahkan akan datang nanti ratusan tahun yang akan datang. Seperti kita 14 abad jarak dengan Nabi. Umat beliau ada yang meninggal dunia. Siapa? Sahabatnya, sahabat Nabi ya umat Nabi. Sahabat-sahabat yang terlebih dahulu meninggal dunia. Seperti perempuan ya Sumayyah itu, keluarga Yasir meninggal di Mekah. Jadi awal-awal Islam. Berarti mereka juga mendapatkan keutamaan korban Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau secara umum menyebutkan diri beliau, keluarganya dan untuk umatnya. Ini dasar hukum bahwa boleh kita meniatkan korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian telah datang kabar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa beliau diperintahkan oleh Nabi. Beliau diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi wakil beliau. Ya, menjadi wakil. Ali diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan kurban yang diniatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali yang memotongnya, Ali yang membagikannya. Tidak boleh disisakan kulitnya, tidak boleh disisakan tanduk-tanduknya. Dibagikan semua dan jangan kau berikan upah kepada pemotongnya. Ini kabar sabda Nabi dari Ali bin Abi Thalib. Ini dasar hukum yang kemudian kita boleh membentuk panitia apa? Panitia kurban. Kalau ada bertanya, dulu zaman Nabi mana ada panitia kurban? Ada ketua kurban, ya kan? Kemudian sudah ditentukan rapat bersama ketua DKM, masya Allah, Pak Ketua DKM, Pak Astagfirullah, barakallah. Semoga Allah berikan kemudahan ya untuk memakmurkan masjid kita. Dibentuklah panitia kurban, diangkat ketua panitia, dipilih oleh ketua DKM atau oleh jamaah. Boleh tidak? Boleh. Oh, dulu zaman Nabi nggak ada, mana ada panitia kurban? Ya, dibentuk nggak ada. Kalau memang ada nih kan yang nggak ada di zaman Nabi. Ya. Tapi ada sebuah perintah Nabi. Ya. Dari perintah itu kita dapat mengambil istinbat hukum. Ya. Bahwa Nabi pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib sebagai wakil beliau. Nah, para panitia kurban yang dibentuk di masjid-masjid merupakan wakil dari para yang berkorban. Ya, ini dasar hukumnya. Dan dalam hadis tersebut Nabi SAW perintahkan untuk membagikan semua, tidak ada yang tersisa. Dan tidak boleh memberikan upah terhadap orang yang memotongnya, memotong hewan kurban. Ya, tidak boleh mengambil upah. Mengupah dari apa? Dari hewan kurban tersebut. Adapun upah dari luar yang bukan dari hewan kurban boleh. Ya. Nabi memerintahkan kepada Ali, jangan kau berikan upah terhadap yang memotongnya dari hewan kurban tersebut. Oh, karena saya potong, saya ambil kepalanya ya, diniatkan, dianggap sebagai upah. Boleh tidak? Enggak boleh. Kalau itu dijadikan sebagai upah. Para jagal yang memotong
kemudian diberikan sebagian dari baik daging ataupun kepala, kulit yang dijadikan sebagai upah karena memotong, maka tidak diperbolehkan dalam syariat kurban. Dan ini hukum, ini aturan yang sudah jelas ya, dan disepakati, tidak ada alasan ya, disepakati di mazhab yang 4 bahwa memang nggak boleh kita mengambil upah untuk yang memotong dari hewan kurban, ataupun adapun upahnya bukan dari hewan kurban, disepakati bahwa kita ambil atau kita minta dari yang berkorban sekian rupiah, kemudian dikumpulkan untuk membayar yang memotong, diperbolehkan ya, diperbolehkan. Kemudian keutamaan, jemaah sekalian Allah muliakan, keutamaan berkorban ini sebagai motivasi, api penyemangat ya, untuk agar amal ibadah korban ini kita mampu dan punya keinginan dan semangat untuk melakukannya setiap tahun bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyun min 'amalin yawm an-nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada perbuatan atau sebuah amal yang dilakukan oleh hamba Allah yang beriman di hari Nahr, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, disebut dengan Yaumun Nahr, hari memotong hewan kurban. Ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ihraqid dam, mengalirkan darah hewan kurban, artinya memotong hewan kurban. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan memotong hewan kurban di hari Nahr atau tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha, karena hewan kurban akan datang di akhirat nanti dengan tanduk-tanduknya, wasy'ariha, dan rambut-rambutnya ya, bulu-bulunya, aghlabiha, aghlab ya, kuku-kukunya. Wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa' 'ala al-ardi fatibu biha nafsan, dan sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke bumi, maka berbahagialah, berbahagialah kata Nabi. Yang dimaksud dengan sampai kepada Allah adalah maqbulun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum darah hewan kurban tersebut menetes ke bumi, maka sesungguhnya Allah sudah menerima amal ibadah yang dilakukan tersebut. Ini menunjukkan apa? Amal ibadah kurban memiliki keistimewaan di hadapan Allah ya. Pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Niat, kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala sebelum darah tersebut menetes ke bumi, sudah diterima oleh Allah. Ya Allah, yang mana ibadah ini lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Fatibu biha nafsan, kata Nabi, maka berbahagialah, berbahagialah, karena amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang nanti di akhirat akan menjadi saksi ya. Dia akan datang dengan seluruh anggota tubuhnya, Masya Allah. Bahkan
dia akan sempurna, datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan rambut-rambutnya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Ya Rasulullah, apa maksud dan tujuan daripada kita memotong hewan kurban? Nah, Rasul mengatakan sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah ibadah yang dilakukan oleh nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Disebut oleh Rasul sebagai sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan sebagai ibadah. Sunnah Ibrahim. Wa ma lana fiha ya Rasulullah. Kemudian sahabat ini bertanya, lalu apa keutamaan, apa kebaikan yang kita dapatkan ya Rasulullah? Nabi menjawab, likulli sya'ratin ya hasanah. Setiap helai rambut hewan kurban kalian dihitung kebaikan, mendapat pahala. Bayangkan, setiap helai rambut hewan kurban. Ini kalau kita jangankan motong sapi, kambing aja, itu kalau kita hitung berapa jumlah rambutnya, Bang? Ya, ada yang hitung rambut hewan kurbannya. Ya, ini menunjukkan besar pahala yang Allah berikan. Semakin bernilai kurban yang diberikan oleh seorang hamba, maka semakin besar pula keutamaan yang didapatkan. Ya. Setiap helai rambut akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syariat daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, beliau tentunya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa beliau melakukan kurban ternyata sebagai bentuk udhiyah, pengorbanan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putra beliau. Siapa? Nabiullah Ismail. Ya. Diperintahkan oleh Allah ketika beliau bermimpi, ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku bahwa Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba bagaimana pendapatmu? Kata Ismail, ya, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya hai bapakku, ya abadi, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan, laksanakan perintah Allah, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Beliau kemudian, tentunya kisah ini sudah kita pahami, ketika beliau akan mengorbankan putra beliau, kemudian Allah ganti, wa fadainahu bidzabhin 'adzim. Kemudian kami ganti, ya, Ismail dengan dzabhin 'adzim, sesembelihan yang besar. Ya, sembelihan yang besar. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ini ada kaitannya dengan kisah siapa? Putra Nabi Adam alaihissalam. Kedua putra Nabi Adam yang Allah perintahkan untuk berkorban, yaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil berkorban, kemudian diterima korbannya Habil, ditolak korbannya Qabil. Korbannya Habil dia persembahkan untuk Allah binatang ternak yang terbaik,
Ya, dia melihat Habil ini berternak kambing. Kemudian ketika ada perintah itu dia cari kambing yang paling bagus. Dilihat satu lembah yang dia punya itu dia cari mana yang paling sehat, yang paling baik, yang paling sempurna. Itu yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qabil karena dia bertani, dalam disebutkan ternyata dia ambil bukan hasil pertanian yang terbaik, pokoknya sembarangan dia ambil. Ya, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yaitu korbannya siapa? Habil. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian sebagian ulama tafsir menyebutkan wa fadainahu bidzabhin azim, kami ganti Ismail dengan sesembelihan yang besar, yang bagus, yang terbaik. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa yang Allah kirim ya sebagai pengganti Ismail adalah kurban yang dulu dipersembahkan oleh putranya Adam alaihissalam. Ada yang berpendapat demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, apakah ini diterima atau tidak? Sebagian ulama tafsir tidak menjelaskan hal tersebut. Tapi pada intinya adalah bahwa kalau kita melihat apa yang dipersembahkan oleh putranya Adam alaihissalam adalah yang terbaik, dan itu yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah simpan, kemudian Allah kirim menjadi pengganti manusia yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu Ismail, putra seorang nabi yang disebut Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita paham jemaah sekalian Allah muliakan bahwa hendaknya bila mana kita berniat untuk berkorban, maka berikanlah yang terbaik. Ya, kalau umpamanya kita mewakilkan kepada orang lain, boleh kita berpesan. Ya, boleh berpesan kepada orang yang kita wakilkan, tolong carikan hewan kurban dengan kriteria seperti ini. Ya, boleh kita berpesan seperti itu. Kemudian bila mana kita sudah mendapatkan, kita boleh taftish, boleh memeriksa, melihat. Makanya kemudian di sini tadi kita sebutkan bahwa wakil atau panitia yang sudah dibentuk sebagai wakil dari orang yang berkorban harus berlapang dada. Ya, berlapang dada bila mana ada jamaah yang menanyakan tentang hewan kurbannya. Yang mana hewan kurban saya? Ya. Ya, kemudian dia lihat, dia ingin tahu, diperbolehkan. Kenapa? Karena memang ingin yang terbaik. Dan kita sebagai wakil tentunya harus menjalankan amanah, berusaha dengan maksimal. Saya ulangi, berusaha dengan maksimal mencari hewan kurban yang terbaik sesuai dengan amanah. Ya, karena ini ibadah yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Gak boleh yang penting mana hewan kurbannya, yang penting datang tanpa diperiksa, tanpa diteliti. Ya, ternyata di situ ada cacatnya. Ya, yang penting ada hewan kurban yang enggak. Ya. Karena yang mewakilkan menginginkan yang terbaik, ya, yang terbaik, yang bagus, yang sehat, maka kita berupaya. Adapun tentunya setelah kita mengupayakan ada yang luput, terdapat kekurangan di sana sini, tentu itu
Itu bagian dari kelemahan kita, kekurangan kita. Tidak ada yang sempurna. Namun tentunya kita berupaya, ya, berupaya. Enggak boleh panitia kemudian merasa bahwa ini kok cerewet banget, ya, ini kok cerewet banget. Pengen tahu tentang hewan kurbannya, ya. Kemudian kemana disalurkan? Itu juga kemudian penting, ya. Makanya harus dibuka dengan transparan, ya. Karena ada kaitan bagaimana proses penyembelihan, kemudian kemana disalurkan. Itu ada kaitannya dalam fikih kurban. Panitia harus mengontrol siapa yang memotong, siapa yang memotong hewan kurban. Enggak boleh sembarangan. Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib sebagai wakil, ya. Nabi tahu siapa Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia enggak perintahkan yang lain, sahabat yang mungkin sahabat-sahabat junior gitu ya? Enggak, tapi Ali yang disuruh. Satu dia keluarga beliau dan dia tahu Ali bin Abi Thalib. Nah itu kemudian panitia kurban harus mengontrol saat pemotongan. Saya sebagai contoh ya, saya pernah menegur salah satu pemotong hewan kurban. Memotongnya sesuai dengan syariat cara memotongnya, tapi dalam proses agar hewan kurban ini cepat mati, dia melakukan tindakan yang dilarang. Seperti hewan kurban belum mati dengan sempurna, sudah dikuliti. Agar enggak boleh. Masih hewan kurban masih hidup. Karena sempurnanya sembelihan itu, hewan kurban mati karena sembelihan. Saya ulangi, mati karena sembelihan. Bukan mati karena ada andil yang lain, seperti sudah mulai dikuliti atau telinganya dipotong. Ada yang saya langsung menegur, hewan kurban belum mati, kulit ini telinganya dipotong, kakinya disayatin, dan hewan kurban yang belum mati. Ini nggak boleh, karena hewan kurban harus mati lewat sembelihan, bukan karena disayat-sayat, ya, atau dipotong kakinya, dipotong telinganya, tidak. Nah ini kemudian kewajiban panitia yang dibentuk adalah mengontrol, mengawasi apakah pemotongan itu sesuai atau tidak. Apabila terjadi seperti hal-hal yang disebutkan tadi, maka panitia berkewajiban untuk meluruskan, memperbaiki. Di sana pentingnya kita memahami ya tadi fikih kurban. Tegur nggak boleh, ya. Dan hendaknya yang memotong tentu dengan yang cara disunnahkan oleh Nabi SAW. Yang memotong Ali bin Abi Thalib diperintahkan kemudian samillah wa kabbir, sebut nama Allah kemudian bertakbir. Maka yang memotong hendaknya mengikuti sunnah itu, mengucapkan bismillah kemudian takbir. Ini sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Ustaz, kami temukan para pemotong, ya, para jagal tidak ada yang bismillah, tidak ada yang bertakbir. Apakah sah? Sah. Ya, tapi ada yang luput, yaitu sunnah Nabi ketika memotong. Makanya kalau di antara panitia umpamanya
Ada yang sudah terbiasa, ada yang terbiasa memotong. Hewan kurban di sini ada. Kalau ada yang belum terbiasa, ayo kita latihan. Mulai dari insya Allah ketua DKM sendiri. Ya, kambing, sapi. Sehingga kita yang ngaji-ngaji ini yang motong, ya kan? Selama ini yang nggak ngaji yang motong. Ya. Sah tidak? Sah. Ya, sah hewan kurban tersebut. Sadar saja nggak baca Bismillah, sah. Karena dia orang Islam. Bahkan pendapat yang lain, lalu kita pun sah. Ya. Hanya saja ini jangan sampai luput. Lalu bagaimana kalau yang memotongnya tidak baca Bismillah dan takbir? Disitulah kemudian saya sebut bahwa ada wakil di situ, itu ada panitia. Ya, jangan hanya menonton ngeliatin tapi tidak begitu sunnah. Maka Bismillahi hadza minka wa ilaika Allahu akbar. Baru takbir situ. Ya Allah, dengan atas namamu ini datang darimu dan akan diberikan kepadamu. Baru takbir. Nah, kalau jagalnya nggak baca Bismillah dan takbir ya kita. Ya. Ini untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, karena waktunya tadi sudah disebutkan, kita buka sesi tanya jawab karena saya yakin ini ada banyak pertanyaan terkait dengan fikih korban. Ada yang saya belum sebutkan di sini, mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh jamaah. Silakan, Pak Otto. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bismillahi hadza minka wa ilaika. Ya, makabir. Ya, kemudian takbir. Ya, Allahu akbar. Berapa kali? Ya, yusallu thalatha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali. Ya. Sebut nama Allah, kemudian ucapkan hadza minka. Ya Allah, ini darimu, wa ilaika, dan diberikan untukmu. Baru kemudian baca takbir. Bolehkah takbir seperti kita takbir hari raya? Boleh, ikuti iringi, boleh. Ya, begitu. Baik, ada lagi? Ini pernah dibentuk belum panitia korban? Belum ya? Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi dinyatakan 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, ya, boleh untuk 1 keluarga. Ya. Jadi saya lihat di sini 1 ekornya, Pak. Nah, ya, bagaimana kalau yang berkorban 1/7 ekor? Ya. Ya. Boleh tak juga untuk 1/7? Iya. Boleh tak yang juga diniatkan untuk keluarga tadi? Ya. Karena ini bukan satu Baik. yang. Makasih Pak. Assalamualaikum. Dia berkorban ikut patungan, ya kan? Ikut patungan sapi dengan 7 orang, ya kan? Kemudian dia niatkan kurbannya tersebut untuk keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya. Apakah boleh atau tidak? Boleh. Diniatkan. Niat pahalanya itu diperbolehkan. Ya. Dalilnya tadi, Nabi 1 ekor kambing diniatkan pahalanya untuk keluarganya. Apakah boleh? Boleh. Ini kemudian yang jadi dasar hukum bahwa tahun ini bapak yang korban, ya. Tahun besok mama yang korban. Terus tahun berikutnya anak yang korban. Giliran korban. Pendapat para ulama yang paling kuat adalah tetap yang berkorban itu adalah kepala rumah tangga. Ya, dia sebagai wali, dia yang berkorban, kemudian pahalanya dinaikkan untuk keluarganya. Jadi nggak perlu bahwa hari ini, tahun ini bapak yang korban, tahun besok mama yang korban. Tapi boleh kalau saya korban, kemudian dia juga korban, umpamanya dia punya harta, boleh.
Tapi kalau giliran, jadi tahun ini bapak nggak korban? Enggak, cukup mama aja. Ya kan begitu. Ya, tetap dia sebagai suami berkorban, pahalanya dia niatkan untuk keluarganya. Ibu tuh masuk, istrinya masuk, anaknya masuk, keluarganya. Dalam fikih disebutkan adalah ahluhu, keluarganya. Keluarganya itu siapa? Yang menjadi orang yang dinafkahi. Siapa yang dinafkahi? Anak-anak. Makanya kemudian orang yang masih tinggal di rumah yang kita nafkahi, walaupun dia udah akil balik, dapat pahala dari hewan kurban kita. Anaknya laki-laki sudah akil balik, dia sudah kuliah tapi belum berkeluarga, masih tinggal di situ, dapat pahalanya. Gitu ya, dapat pahalanya. Atau orang tuanya yang tinggal bersamanya dan dia berkorban, dia dapat pahalanya karena untuk keluarga. Jadi pilihan yang berkorban setiap tahun adalah suami atau kepala rumah tangga, dan dia niatkan untuk keluarganya, diperbolehkan. Ya, wah saya mampunya nih hari ini, tahun ini kambing mampunya kambing, ya udah suaminya atau kepala rumah tangga berkorban, niatkan untuk keluarga, boleh. Bagaimana kalau kali ini ayah yang korban ya, besok tahun depan mama yang korban kami, ya. Para ulama fikih mengatakan afdalnya yang pertama tadi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Cukup dia yang berkorban, niat pahalanya untuk keluarga. Jadi nggak bagi apa? Bagi pahala, bukan bagi pahala, bukan. Tapi setiap tahun dapat pahala. Walaupun satu ekor kambing, ya dia yang berkorban, suaminya berkorban, diniatkan untuk keluarga. Tapi apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh, kemudian tahun ini adalah suaminya berkorban, ya tahun berikutnya atas nama khusus untuk istrinya, diperbolehkan. Sedemikian diperbolehkan. Namun sunnahnya sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW, beliau berkorban, kemudian dia niatkan untuk keluarga, sehingga semua dapat, gitu ya, dapat pahala. Jadi kalau dia sepertujuh tadinya ikut nih patungan sapi untuk dia yang berkorban, tapi pahalanya dia niatkan untuk keluarganya, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Hada ya Allah, ini aku berkorban ya Allah untuk diriku dan untuk keluargaku, boleh. Ya, hukumnya boleh. Namun bila ada orang yang mampu, ya, bukan sepertujuh, dia mampu satu, bahkan mampu dua, lebih dari itu, tentu ini al-aula, lebih utama. Satu sapi dia niatkan untuk keluarganya, itu lebih utama. Ya, begitu. Islam itu memberikan ya perhatian, terhadap mereka yang tentu memiliki keterbatasan dalam berkorban, tapi dia ingin seluruh keluarganya dapat kebaikan, dapat pahala, maka boleh seperti itu. Ya, dia berkorban niatkan untuk keluarganya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Izin Pak Ustaz, untuk panitia ini kendalanya adalah masalah berat sapi Pak Ustaz. Gimana? Kendala pada waktu beli sapi ini masalah berat. Penjual mengatakan bahwa sapi yang dijual ini pertama yang dijual adalah per kilo, ya, bukan sapinya. Per kilonya misalnya 60.000 per kilo. Ternyata sapi yang kita lihat itu kan tidak ditimbang, hanya diperkirakan. Kira-kira beratnya sekian. Ya. Kalau misalnya dari 60.000 per kilo kali beratnya 350 kilo misalnya, 350 kilo. Berarti kan harganya sekitar 21 juta. Nah, yang kami tanyakan di sini Pak Ustadz, Abdul mana ketika kita beli sapi tidak di kilo sama yang di kilo? Karena kalau yang di kilo ini kita ini tidak pasti apakah benar segitu atau tidak. Iya. Ya. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik.
Berarti ini bicara tentang hukum al-bai', hukum jual beli. Ini maksudnya kepada hukum jual beli. Jual beli selama kedua belah pihak, al-bai' wal mushtari, penjual dan pembeli, saling redha atas transaksi jual beli, maka Allah berkahi jual belinya. Jadi kembali kepada transaksi jual beli. Tidak boleh yang menjual ada gish itu ada unsur penipuan. Ya, tidak boleh. Karena Allah akan cabut keberkahannya bila mana ada transaksi jual beli di dalamnya terdapat unsur gish. Ya, ada unsur menipu. Maka selama antara penjual dan pembeli redha dengan harga, redha dengan barang tersebut, disepakati keduanya redha, maka sah jual belinya. Ya. Nah, ini kalau kita kaitkan kemudian kami panitia menjadi wakil daripada yang berkorban, sedangkan tentunya yang berkorban menginginkan yang terbaik, ya, yang terbaik sesuai dengan budgetnya yang terbaik. Maka disinilah kemudian kita sebagai panitia berupaya untuk mendapatkan hewan kurban yang layak, yang baik sesuai dengan budget tersebut. Ya, sesuai. Disinilah kemudian letaknya amanah tadi. Mana lebih afdal, apakah kita membeli yang joklokan, kita lihat ini, atau yang kiloan, ya. Mana lebih afdal? Saya melihat tidak ada yang lebih afdal joklokannya atau kiloannya. Yang terpenting adalah keredaan antara penjual dan pembeli. Nah, di lapangan masalahnya bahwa apakah benar sapi yang takarannya 350 kilo tadi betul-betul ditimbang dengan benar dan ini penjualnya jujur atau tidak. Nah, disitulah kemudian kita mungkin di lapangan yang harus melihat itu. Maka belilah tentu dari orang yang kita tahu amanah, ya, dia amanah, kemudian kita paham agamanya, dia takut, dia khawatir bila mana ada transaksi yang mengandung unsur gish. Istilah kita kemudian pentingnya di lapangan harus memilah dan memilih terhadap siapa kita membeli, gitu ya. Siapa kita membeli? Mungkin ada orang-orang yang kita percaya, dia jual ekor binatang kurban dan amanah, maka silakan kita mengambil hewan kurban dari yang bersangkutan. Ya. Di lapangan ini harus kita teliti. Apakah jokrokan atau kilauan, Allahu a'lam bissawab. Yang terpenting adalah redha dalam jual beli, gitu. Maka ini berat bagi panitia. Ya, ini panitia betul-betul bahwa lillahi ta'ala. Ini pentingnya, lillahi ta'ala, bahwa kita berkorban untuk Allah dan kita pun menjadi wakil daripada jamaah yang berkorban juga semata-mata karena Allah. Bila mana yang berkorban sebelum darahnya sampai ke bumi sudah diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi wakil pun mendapatkan kebaikannya. Jadi kebaikan itulah yang kita kejar, pahala itulah yang kita harapkan, ya, bukan yang lain. Kami lelah, kami capek, insyaallah semuanya akan terbayarkan. Lelah dan letih itu akan hilang, pahalanya akan tetap abadi. Nah, itu yang penting, ya. Baik, silakan berikutnya. Ya. Itu kan masalah waktu transaksi itu kan beli per kilo dikalikan 300. Terus kita cuma suruh naksir 300 kilo nih, 280 nih, 325 nih. Kita kan kemampuannya cuma menaksir. Nah, bagaimana itu menaksir kita? Kan harus dibuktikan dulu, ditimbang dulu. Di sini makanya letak amanah tadi, Pak. Ya, letak amanah bahwa
Allah akan berikan keberkahan bagi penjual dan pembeli yang mana keduanya saling meredai. Ya kalau umpamanya bapak beli, saya pengen timbang dulu, ya silakan. Kalau penjualnya bilang, bapak ini gimana sih? Oh ya, bapak timbangan sendiri gimana? Bapak timbangan sendiri. Bapak punya timbangan nggak? Punya. Oh iya, bapak sendiri sini timbang. Nah kalau tidak sudah timbangan ya usah beli. Usah beli, ngapain begitu kan? Sudah timbang. Ya, baik. Jadi memang ini kembali kepada amanah. Allah akan berkahi si penjual tadi selama dia tidak ada unsur gish, ada penipuan, ada gharar dalam apa yang dia jual. Kita kembali kepada sebenarnya substansi daripada kurban. Ini kan kita masih hitung timbangan, ya, berat daripada hewan kurban. Ini dagingnya berapa nih? Berapa kilo nanti dagingnya? Baik. Substansi dari kurban itu pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkorban semata-mata karena takwa. Ya, bukan nanti dilihat dagingnya berapa oleh Allah. Kemudian tanduknya itu tajam atau tidak. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasinya. Adapun berat dan ringannya bisa saja yang mengorbankan korban kambing lebih berat timbangannya di hadapan Allah dibandingkan 7 ekor sapi apa itu? Limusin. Ya, yang 7 ini niatnya riya gitu ya. Yang kambing niatnya lillahi ta'ala. Jadi intinya pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari takwa itu kemudian yang berkorban ikhlas karena Allah, yang menjadi wakil karena atas dasar takwa, yang berupaya memberikan yang terbaik dengan penuh amanah. Adapun kemudian